Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudi M dari kelas Penjas A2 NIM 2020-15002, Prodi Pendidikan Jasmani semester 2. Kali ini saya akan membacakan peta konsep yang saya telah buat, yaitu yang pertama, pengertian dan sejarah perkembangan sosiologi antropologi. Sosiologi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Antropologi adalah suatu studi yang mempelajari tentang kehidupan manusia, baik dari segi fisik, sosial, dan budayanya. Sejarah perkembangan sosiologi. Awal mula perkembangan sosiologi bisa dilacak pada saat terjadinya revolusi Prancis dan revolusi industri yang terjadinya sepanjang abad 19 yang menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, dan sekaligus perhatian dari para pemikir di waktu itu tentang dampak yang ditimbulkan dari perubahan dahsyat di bidang politik dan ekonomi kapitalistik di masa itu. Antropologi. Dalam sejarah lahirnya antropologi, perkembangan ilmu tersebut melalui suatu tahapan panjang Konjaraningrat memaparkan bahwa lembaga-lembaga antropologi, etnologi merupakan awal lahirnya antropologi. Yang kedua yaitu pendidikan sebagai proses majemuk, yang dimana melibatkan berbagai pusat pendidikan dalam mentransformasi kebudayaan kepada generasi selanjutnya. Pendidikan sebagai transformasi budaya diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Generasi penerus. Pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan karena pendidikan adalah upaya memberikan pengetahuan dasar sebagai bekal hidup, yaitu kebudayaan. Yang keempat, keterkaitan struktur sosial dan perkembangan kepribadian. Setiap kebudayaan memiliki struktur sosial sendiri, oleh karena itu muncul budaya-budaya yang berbeda yang memiliki struktur sosial yang berbeda pula. Berkembang kemudian hal-hal yang memengaruhi struktur sosial adalah keadaan geografis, mata pencarian, pembangunan, kondisi geografis terdiri dari pulau-pulau yang terpisah ataupun keadaan suatu daerah. Oleh karena itu, masyarakat kemudian mengembangkan bahasa, perilaku, dan ikatan-ikatan kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Yang kelima, konsep dasar dan tujuan sosialisasi. Pada dasarnya, sosialisasi memberikan dua kontribusi fundamental bagi kehidupan kita. Pertama, memberikan dasar atau fondasi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat. Dan kedua, memungkinkan lestarinya suatu masyarakat, karena tanpa sosialisasi akan hanya ada satu generasi saja, sehingga kelestarian masyarakat akan sangat terganggu, yang bertujuan setiap orang dapat menyadari keberadaan dalam masyarakat, sehingga individu tersebut mampu berperan aktif dan positif dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, yaitu agen-agen sosialisasi. Agen-agen sosialisasi merupakan pihak-pihak yang melaksanakan sosialisasi. Terdapat sejumlah agen sosialisasi, yaitu ada 4. Yang pertama, keluarga. Yang kedua, teman permainan. Yang ketiga, sekolah. Yang keempat, media massa. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan orang pertama yang mengajarkan hal-hal yang berguna untuk pengembangan dan kemajuan hidup manusia adalah anggota keluarga. Yang kedua yaitu teman permainan. Kelompok bermain ini lebih banyak berperan dalam membentuk kepribadian anak karena melalui teman bermain ini anak mulai mengetahui mengenai harga diri, citra dari dan hasrat pribadinya. Yang ketiga, sekolah. Dalam lingkungan sekolah ini, anak akan menemukan berbagai nilai dan norma yang berbeda dan bahkan bertentangan dengan nilai yang dianut dalam
Yang keempat, media massa. Media massa sebagai sarana dalam proses sosialisasi karena media banyak memberikan informasi yang dapat menambah wawasan untuk memahami keberadaan manusia dan berbagai permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Yang ketujuh, model sosialisasi. Model sosialisasi yang dimaksud yaitu pola asuh anak. Pola asuh dalam keluarga adalah proses mendidik anak dari kelahiran hingga anak memasuki usia dewasa. Pola asuh demokratis ini, orang tua memberikan kebebasan pada anak. Namun tetapi dengan bimbingan dan arahan yang sesuai. Yang kedelapan yaitu konsep, proses, dan teori perubahan sosial budaya. Dalam perkembangannya, teori perubahan sosial dan budaya terbagi lagi dalam berbagai macam konsep. Adapun beberapa konsep yang berkembang dalam teori perubahan sosial dan budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori siklus, yang kedua teori evolusioner, yang ketiga teori non-evolusioner, yang keempat teori fungsional, yang kelima teori konflik. Yang pertama teori siklus. Dalam teori ini dikemukakan bahwa kehidupan akan selalu berputar. Yang kedua teori evolusioner. Teori evolusioner adalah teori yang percaya bahwa manusia berkembang sesuai dengan tahapan yang berlaku pada setiap manusia tanpa terkecuali. Yang ketiga, teori non-evolusioner. Teori yang satu ini juga masih mengandalkan beberapa poin dari teori revolusioner, hanya saja terdapat beberapa perubahan akibat perbedaan hasil. Yang keempat, teori fungsional. Tokoh yang menganut teori ini adalah Talcott Parsons, di mana ia melihat masyarakat layaknya organ tubuh manusia. Yang kelima, teori konflik. Hal ini menunjukkan bahwa konflik kelas merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Secara garis besar, proses teori perubahan sosial dan budaya terjadi di mana saja dan kapan saja. Dan hampir semua konsep teori perubahan sosial dan budaya berlaku. Misalnya saja teori konflik, di mana setiap manusia yang kelas sosial yang ia miliki lebih rendah dibandingkan dengan orang lain, maka akan sulit baginya untuk melakukan beberapa hal. Yang kesembilan, dampak perubahan sosial budaya terhadap pendidikan. Yang pertama, dampak positif. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses belajar mengajar lebih mudah. Siswa dapat mengembangkan kemampuan dan akses wawasan seluas-luasnya. Fasilitas dalam pembelajaran lebih modern. Siswa lebih inovatif dan kreatif. Yang kedua, dampak negatif. Menjadi pribadi yang individualistik, menjadi individu yang konsumtif, yang hedonistik, lunturnya budaya-budaya bangsa, adanya pornografi di kalangan pendidikan. Yang ke-10 yaitu kultur sekolah. Kultur sekolah adalah serangkaian keyakinan, harapan, nilai-nilai, norma, tata aturan, dan rutinitas kerja yang diinternalisasi warga sekolah sehingga memengaruhi hubungan sejawat dan kinerja warga sekolah dalam upaya mencapai tujuan sekolah. Yang ke-11 yaitu cara-cara membangun kultur dan masyarakat sekolah. Berikut beberapa kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk membangun kultur kelas atau sekolah yang kondusif bagi pendidikan nilai di sekolah. Yang pertama yaitu hadapi masalah atau problem solving. Murid diajak berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah konkret. Yang kedua yaitu reflective thinking atau critical thinking.
Murid secara pribadi atau kelompok diajak untuk membuat catatan refleksi atau tanggapan atas suatu artikel, peristiwa, kasus, gambar, foto, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu dinamika kelompok, grup dinamik. Murid banyak dilibatkan dalam kerja kelompok secara kontinu untuk mengerjakan suatu proyek kelompok. Yang keempat, membangun suatu komunitas kecil atau community building. Murid satu kelas diajak untuk membangun komunitas atau masyarakat mini dengan tatanan dan tugas-tugas yang mereka putuskan bersama secara demokratis. Yang kelima, membangun sikap bertanggung jawab atau responsibility building. Murid diserahi tugas atau pekerjaan yang konkret dan diminta untuk membuat laporan-laporan sejujur-jujurnya. Yang ke-12 yaitu pendidikan multikultural. Yang dimaksud di sini pendidikan multikultural adalah suatu pendekatan progresif untuk mengubah pendidikan yang secara menyeluruh, mengkritisi dan menunjukkan kekurangan, kegagalan, dan praktek diskriminasi dalam pendidikan. Hal ini didasarkan pada cita-cita tentang keadilan sosial, persamaan pendidikan, dan dedikasi untuk memfasilitasi pengalaman-pengalaman pendidikan di mana setiap siswa dapat meraih potensinya sebagai pelajar dan sebagai makhluk yang aktif dan sadar secara sosial dalam tingkat lokal atau nasional dan global. Yang ke-13 yaitu fenomena sosial budaya dalam pendidikan. Fenomena sosial budaya seperti pendidikan multikultural penting untuk dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum menurut Hamid Hasan. Masyarakat dan bangsa Indonesia memiliki tingkat keragaman yang tinggi, mulai dari dimensi sosial budaya, aspirasi politik, dan kemampuan ekonomi. Keragaman tersebut berpengaruh langsung terhadap kemampuan guru dalam melaksanakan kurikulum. Yang ke-14 yaitu pemikiran kreatif dan proaktif dalam mengatasi masalah pendidikan. Masalah pendidikan di Indonesia antara lain SDM, yaitu sumber daya manusia. Seringnya terjadi perubahan kurikulum dan keterbatasan dana. Solusi dari masalah yang terjadi yaitu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Pemerintah harus mengkaji ulang tentang perubahan kurikulum dan memikirkan dampaknya terhadap siswa dan tenaga pengajar yang terkait, serta mengalokasikan dana untuk pendidikan dengan tepat. Semua hal tersebut bisa diselesaikan dengan cara berpikir kreatif dan proaktif. Melalui berpikir kreatif dapat memecahkan masalah dengan banyak solusi, sedangkan berpikir proaktif lebih menekankan pada tanggung jawab. Ya, itulah tadi dari peta konsep saya yang saya sudah paparkan. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.